Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adinda Syaika, Alia Zahratul Syifa, Mayang Sabrina, Najma Khairiyah, Rina Nurzana, dan Utami Burhani. Untuk kasusnya, seorang bayi lahir 2 jam yang lalu di PMB secara spontan. Letak belakang kepala, langsung menangis kuat, tonus otot kuat, warna kulit kemerahan, jenis kelaminnya itu laki-laki, berat badannya 3.200, panjangnya 49, suhunya 36,7. Bidan telah menyuntikkan vitamin K1 pada di sepertiga bagian paha sebelah kiri. Bayi juga diberikan salep mata refleks primitif dan semuanya itu baik. Untuk pertanyaannya, yang pertama, jelaskan jenis imunisasi yang dibutuhkan sesuai kasus pada masing-masing kelompok. Dari jenis imunisasi yang dibutuhkan pada kasus tersebut, yaitu imunisasi aktif, karena imunisasi ini suatu pemberian bibit penyakit yang telah dilemahkan atau berbentuk vaksin, agar nantinya sistem imun tubuh berespons spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen, sehingga ketika terpapar lagi, tubuh dapat mengenali dan merespon dari tubuhnya baik. Lalu yang kedua, ada jelaskan konsep dasar imunisasi sesuai dengan kasus masing-masing dari kelompok. Dari konsep dasar imunisasi aktif ini terdapat beberapa unsur vaksin, yaitu yang pertama, vaksin bisa berupa organisme yang secara keseluruhan dimatikan, eksotoksin yang didetoksifikasi saja, atau endotoksin yang terkait pada protein pembawa seperti polisakarida, dan vaksin juga dapat berasal dari ekstrak komponen-komponen organisme yang dijadikan vaksin. Lalu yang kedua, ada cairan pelarut. Dari cairan pelarut ini dapat berupa air steril atau cairan kultur jaringan yang digunakan sebagai media tubuh antigen seperti antigen telur, protein, serum, dan bahan kultur sel. Lalu yang ketiga, ada pengawet. Stabilisator atau antibiotik merupakan zat yang digunakan agar vaksin tetap dalam keadaan lemah atau menstabilkan antigen dan mencegah tubuhnya mikroba. Dari bahan-bahan yang digunakan itu seperti air raksa atau antibiotik yang biasa digunakan. Lalu yang keempat itu ada adjuvan yang terdiri dari garam aluminium yang berfungsi meningkatkan sistem imun dari antigen. Ketika antigen terpapar dengan antibodi tubuh, antigen dapat melakukan perlawanan juga. Dalam hal ini, semakin tinggi perlawanan, maka semakin tinggi peningkatan antibodi tubuh imunisasi aktif. Boleh di-scroll ke bawah. Akan juga menjadikan tubuh anak membuat sendiri zat anti dari suatu rangsangan antigen dari luar tubuh, seperti rangsangan virus yang telah dilemahkan pada imunisasi polio dan campak. Setelah rangsangan ini, kadar zat anti dalam tubuh anak akan meningkat, sehingga anak akan mempunyai imun yang kebal. Jadi jelas bahwa pada imunisasi aktif, tubuh anak sendiri secara aktif akan menghasilkan zat anti setelah adanya rangsangan vaksin dari luar tubuh. Baik, untuk yang selanjutnya ada pathway konseptual proses terbentuknya kekebalan pada proses vaksinasi. Boleh digedein dikit. Mohon ditunggu sebentar.
Baik, di sini ada patogen. Patogen itu merupakan suatu organisme yang menyebabkan penyakit. Ini bisa berupa bakteri, virus, parasit, ataupun fungi gitu, yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Nah, masing-masing dari patogen ini kan terdiri dari beberapa bagian gitu, tapi biasanya hanya ada pada jenis patogen tersebut atau jenis patogen itu sendiri dan penyakit yang diakibatkannya. Nah, bagian daripada patogen yang menyebabkan pembentukan antibodi itu disebut dengan antigen. Nah, antibodi yang dihasilkan untuk merespon antigen dari patogen itu merupakan bagian penting gitu dari sistem imun. Terus antibodi ini biasanya disebut juga sebagai prajurit gitu dalam sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kan setiap antibodi itu biasanya mulai dilatih gitu untuk mengenali satu antigen tertentu. Tapi kan kita dalam dalam tubuh kita gitu tidak hanya mempunyai satu antibodi saja, tetapi memiliki ribuan antibodi sehingga dikenalkan dengan banyak antigen juga gitu. Nah, saat tubuh seseorang terpapar suatu antigen untuk pertama kalinya, sistem imun itu akan membutuhkan waktu eh, untuk merespon gitu dan membentuk dan memproduksi antibodinya itu khusus untuk antigen tersebut. Boleh digeser ke bawah dikit. Nah, setelah antibodi spesifik untuk antigen itu udah diproduksi, antibodi ini tuh bekerja sama gitu dengan bagian sistem imun lainnya untuk menghancurkan patogen dan juga menghentikan penyakit. Di mana eh, antibodi terhadap suatu patogen itu biasanya tidak memberikan perlindungan terhadap patogen lain kecuali memang kedua patogen itu mirip gitu satu sama lain. Nah, setelah tubuh memproduksi antibodi dalam memberikan respon utama terhadap suatu antigen, tubuh juga akan menciptakan sel-sel pengingat gitu yang memproduksi antibodi ini. Dan sel-sel pengingat ini akan tetap hidup bahkan setelah patogennya itu dikalahkan oleh antibodinya itu sendiri. Lalu jika tubuh seseorang gitu terpapar pat- terpapar patogen yang sama berkali-kali atau lebih dari satu kali, respon antibodinya itu bakal menjadi jauh lebih cepat dan juga lebih efektif gitu dibandingkan paparan yang pertama kali karena sel-sel pengingat yang tadi yang memproduksi antibodi ini bakal sudah siap memompa keluar antibodi itu terhadap antigen tersebut. Nah, hal ini berarti gitu bahwa jika seseorang terpapar suatu patogen yang berbahaya gitu di masa yang akan datang, nah sistem imun orang tersebut itu akan mampu segera merespon gitu sehingga memberikan perlindungan terhadap penyakit. Lalu vaksin juga kan mengandung bagian yang dilemahkan. Nah, eh, bagian yang dilemahkan ini ketika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang tidak akan menyebabkan penyakit gitu pada orang yang menerima vaksinnya, tetapi justru akan mendorong sistem kekebalan tubuh mereka untuk merespon seperti halnya reaksi pertama seperti seperti halnya reaksi pertama terhadap patogen yang sebenarnya seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tata laksana dan prosedur pemberian imunisasi pada masing-masing kelompok. Nah, di sini tuh yang pertama ada identifikasi pasien. Nah, identifikasi pasien dengan memeriksa dan data demografis dan riwayat kesehatan untuk memastikan kecocokan dengan vaksin yang akan diberikan. Kemudian yang kedua itu ada konseling. Nah, berikan informasi kepada pasien atau orang tua jika anak yang divaksin tentang manfaat, risiko, dan efek samping imunisasi yang akan diberikan. Kemudian diskusikan pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh pasien atau keluarga. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan fisik. Lakukan pemeriksaan fisik ringkas jika diperlukan untuk memastikan bahwa pasien dalam keadaan sehat yang memungkinkan pemberian vaksin. Yang keempat itu ada penyimpanan vaksin.
Pastikan vaksin disimpan dalam kondisi yang sesuai, termasuk suhu yang tepat agar kualitasnya tetap terjaga. Yang kelima itu ada persiapan vaksin. Nah, sediakan vaksin sesuai dengan dosis yang diperlukan dan pastikan bahwa peralatan yang digunakan itu steril. Kemudian yang keenam itu ada pemberian vaksin. Nah, lakukan pemberian vaksin sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam dokumen vaksinasi. Ini bisa melibatkan suntikan intramuskuler atau subkutan, atau pemberian vaksin melalui mulut. Kemudian yang ketujuh itu ada pencatatan. Nah, catat informasi mengenai vaksin yang diberikan, termasuk tanggal, jenis vaksin, nomor lot, dan tempat pemberian di kartu imunisasi pasien. Kemudian yang kedelapan itu ada pengawasan pasca vaksinasi. Awasi pasien setelah vaksinasi untuk mengidentifikasi reaksi alergi atau efek samping lainnya. Siapkan tindakan darurat jika diperlukan. Selanjutnya ada edukasi pasien, berikan informasi kepada pasien atau orang tua mengenai perawatan pasca vaksinasi dan tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Yang ke-10 itu ada jadwal vaksinasi lanjutan. Nah, jika diperlukan, buat jadwal untuk vaksinasi lanjutan atau dosis kedua, dan pastikan pasien atau keluarga memahaminya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya jelaskan mengenai KIPI pada masing-masing pemberian imunisasi tersebut sesuai dengan kasus pada kelompok. Yang pertama itu ada rasa sakit atau pembengkakan di tempat suntikan. Beberapa bayi mungkin mengalami rasa sakit atau pembengkakan di tempat suntikan setelah menerima imunisasi vitamin K1 ini. Ini adalah reaksi umum dan boleh di-scroll bawah. Dan biasanya tidak berbahaya. Rasa sakit atau pembengkakan biasanya akan mereda dalam beberapa hari. Yang kedua ada reaksi alergi. Meskipun jarang terjadi, beberapa bayi mungkin mengalami reaksi alergi setelah menerima imunisasi vitamin K1 ini. Ini tuh bisa termasuk ke dalam ruam kulit, gatal-gatal, atau kesulitan bernapas. Reaksi alergi yang parah seperti shock anafilaksis sangat jarang terjadi tetapi harus ditangani segera. Lalu yang terakhir ada gangguan perdarahan. Imunisasi vitamin K1 ini diberikan untuk mencegah gangguan perdarahan pada bayi baru lahir. Namun, dalam kasus yang jarang, KIPI yang terjadi mungkin berhubungan dengan gangguan perdarahan yang serius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada pathway mengenai imunisasi. Yang pertama ada bayi baru lahir, kemudian bayi baru lahir relatif memiliki resiko terjadi gangguan pendarahan dikarenakan defisiensi vitamin K. Gejala utama pendarahan itu sendiri yang pertama ada terjadi pada kulit, hidung, mata, dan juga saluran cerna. Yang selanjutnya pendarahan serius terjadi pada otak. Yang selanjutnya kecacatan otak bahkan kematian. Selanjutnya ada pemberian vitamin K secara intramuskular, dosisnya tunggal 1 mg. Imunisasi ini dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi, diantaranya nyeri dan bengkak di area sekitar suntikan, reaksi alergi seperti gatal-gatal, kemerahan, sulit bernafas, shock anafilaksis, namun ini jarang terjadi. Dan mohon maaf, boleh dikemukain sedikit. Dan yang terakhir ada gangguan perdarahan. Untuk yang selanjutnya, jika tidak mendapatkan vaksin vitamin K, terjadi defisiensi bleeding atau VKDB dapat menyebabkan terjadinya perdarahan di berbagai organ tubuh seperti otak, lambung, dan juga usus. Nah, kejadian KIPI ini memiliki evaluasi. Yang pertama, atasi rasa nyerinya di sekitar bekas suntikan dengan melakukan kompres dingin. Lalu jika kejadian KIPI berlanjut dan bertambah parah, laporkan kejadian KIPI ke puskesmas, sentra vaksin atau ke pihak terkait. Baik, untuk yang selanjutnya ada prosedur pengelolaan limbah pada pelayanan imunisasi.
Sejak tahun 2019, Dinas Kesehatan telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan ataupun pemusnahan limbah medis pada daerah. Jadi bisa dikategorikan pengelolaan akhir limbah medis di ruang lingkup Dinas Kesehatan sudah baik dan juga aman. Tinggal bagaimana melakukan penanganan limbah yang aman dan juga pada tahap awal seperti pengurangan limbah, pemilahan, penyimpanan sementara, pengangkutan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Republik Indonesia Nomor File 56 sebelum pihak ketiga datang mengangkut limbah medis untuk dilakukannya pengolahan ataupun pemusnahan. Pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dimaksudkan agar limbah B3 dihasilkan sedikit mungkin atau bahkan diusahakan hingga nol, yang dilakukan dengan cara mengurangi ataupun menghilangkan sifat bahaya dan juga sifat racun. Untuk yang pertama itu ada tahap pengurangan. Kegiatan pengurangan ini dapat dilakukan dengan eliminasi keseluruhan material berbahaya ataupun material yang lebih sedikit menghasilkan limbah. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti perbaikan tata kelola lingkungan melalui eliminasi penggunaan penyegar udara kimiawi yang tujuannya itu untuk menghilangkan bau, tetapi melepaskan bahan berbahaya dan juga beracun berupa formaldehida, distilat minyak bumi, pedichlorobenzena, dan lain-lain. Mengganti termometer merkuri dengan termometer digital ataupun elektronik, bekerja sama dengan pemasok supplier untuk mengurangi kemasan produk, melakukan substitusi penggunaan bahan kimia berbahaya dengan bahan yang tidak beracun untuk pembersih kuliner, dan juga penggunaan metode pembersihan yang lebih tidak berbahaya, seperti menggunakan desinfeksi uap bertekanan daripada menggunakan desinfeksi kimiawi. Untuk tahap yang kedua yaitu lakukan pemilahan. Pemilahan akan mengurangi jumlah limbah yang harus dikelola sebagai limbah B3 ataupun sebagai limbah medis, karena limbah infeksius telah dipisahkan. Pemilahan akan mengurangi limbah karena akan menghasilkan alur limbah padat yang mudah, aman, efektif biaya, dan juga daur ulang. Pengoplosan atau pengelolaan selanjutnya. Pemilahan akan mengurangi jumlah limbah B3 yang terbuang bersama limbah non-B3 kemudian sebagai contohnya yaitu adalah memisahkan merkuri sehingga tidak terbuang bersama limbah non-B3 ataupun limbah. Dan pemilahan ini akan memudahkan untuk dilakukannya penilaian terhadap jumlah dan juga komposisi berbagai alur limbah, sehingga memungkinkan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki basis data, mengidentifikasi dan juga memilih upaya pengelolaan limbah sesuai biaya, dan juga melakukan penilaian terhadap efektivitas strategi pengurangan limbah. Untuk tahap yang ketiga yaitu melakukan penyimpanan. Pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan elemen produk pengelolaan limbah, yaitu pengurangan pemilahan dan juga identifikasi limbah yang tepat. Penanganan, pengelolaan, dan juga pembuangan yang tepat akan mengurangi biaya pengelolaan limbah dan juga memperbaiki perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah B3 harus disimpan dalam kemasan dengan simbol dan juga label yang jelas, terkecuali untuk limbah benda tajam dan juga limbah cairan. Limbah B3 dari kegiatan fasilitas layanan kesehatan umumnya akan disimpan melalui kemasan plastik, wadah yang telah diberi plastik limbah, ataupun kemasan dengan standar tertentu seperti anti bocor. Cara yang paling tepat untuk mengidentifikasi limbah sesuai dengan kategorinya adalah melakukan pemilahan limbah sesuai warna kemasan dan juga label yang simbolnya berbeda. Prinsip dasar penanganan limbah medis yaitu harus melakukan limbah itu harus diletakkan dalam wadah ataupun kantong sesuai kategori limbah. Volume tinggi limbah yang dimasukkan ke dalam wadah kantong limbah adalah 3/4 limbah dari volume. Sebelum ditutup secara aman dan juga dilakukannya pengelolaan selanjutnya. Untuk penanganan limbah harus dilakukan dengan hati-hati dan juga harus terhindar dari tersusuknya benda tajam. Apabila limbah benda tajam tidak dibuang dalam wadah ataupun kantong limbah sesuai kelompok limbah, maka pemadatan ataupun penekanan limbah dalam wadah atau kantong limbah dengan tangan dan kaki harus dihindari secara langsung. Untuk yang ketiga itu ada penanganan. Limbah secara manual harus dihindari apabila hal tersebut harus dilakukan. Bagian atas kantong limbah harus tertutup dan juga penanganannya sejauh mungkin dari tubuh. Penggunaan wadah ataupun kantong limbah harus dilakukan apabila wadah atau kantong limbah bocor, robek, ataupun tidak tertutup sementara. Untuk tahap yang keempat ada tahap pengangkutan. Pengangkutan limbah pada lokasi fasilitas pelayanan kesehatan dapat menggunakan troli ataupun wadah beroda. Alat pengangkutan limbah harus memenuhi spesifikasi mudah dilakukan bongkar muat limbah. Troli ataupun wadah yang dimelalui tahap goresan limbah benda tajam dan juga mudah dibersihkan. Alat pengangkutan limbah in situ harus diberikan dan dilakukan desinfeksi setiap hari menggunakan desinfektan yang tepat seperti senyawa klorin, formaldehida, fenolik, dan juga asam. Personil yang melakukan pengangkutan limbah harus dilengkapi dengan pakaian memenuhi standar keselamatan dan juga kesehatan kerja. Untuk tahap yang kelima yaitu dilakukannya pengelolaan.
Pengelolaan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi ataupun menghilangkan sifat bahaya dan sifat racun. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan limbah B3 dari fasilitas layanan kesehatan dapat dilakukan pengelolaan secara termal ataupun non termal. Pengelolaan secara termal yaitu seperti autoclave. Autoclave ini merupakan gelombang mikro, iradiasi frekuensi, atau pengelolaan secara manual. Kemudian untuk pengelolaan secara non termal yaitu seperti inersiisasi sebelum ditimbun dan juga desinfeksi kimiawi. Untuk limbah berwujud cair dapat dilakukan di instalasi pengelolaan air limbah ataupun IPAL dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan pengelolaan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis ataupun bahan kimia. Beberapa istilah yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis dan juga menunjukkan tingkat pengelolaannya seperti dekontaminasi, sterilisasi, desinfeksi, membuat tidak berbahaya, dan juga dimatikan. Istilah-istilah ini tidak menunjukkan tingkat efisiensi dari suatu proses pengelolaan limbah medis. Sehingga untuk mengetahui tingkat efisiensi proses pengelolaan limbah medis tersebut akan ditetapkan berdasarkan tingkat destruksi mikrobial dalam setiap proses pengelolaan limbah medis. Selanjutnya ada contoh SOP prosedur pelayanan pengelolaan limbah. Dan selanjutnya ada pathway dari pengelolaan limbah, yaitu yang pertama limbah medis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama limbah medis lain seperti kapas bekas, pertuahan bekas, potongan tubuh atau lain harus dimasukkan ke dalam plastik limbah, yaitu kantong plastik berwarna khusus yang biasanya diberi warna kuning. Kemudian untuk limbah medis bekas jarum suntik harus dimasukkan kepada safety box. Nah, kedua jenis limbah ini harus dimasukkan kepada kontainer khusus limbah medis yang nantinya akan dibawa oleh pihak ketiga yang merupakan jasa pengangkut dan juga pemusnah limbah medis. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1 yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.